mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Intan Martapura beserta seluruh sivitas akademika. Yang saya hormati Kepala LL Dikti Wilayah 11 Kalimantan. Yang saya hormati hadirin dan para wisudawan wisudawati semuanya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT karena berkat limpahan rahmat taufik dan hidayahnya kita pada hari ini dapat berkumpul, bertatap muka dan bersilaturahmi pada acara yang berbahagia, yaitu wisuda Stikes Intan Martapura tahun 2024. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta sahabat, kerabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, saya menyampaikan permohonan maaf dari Ibu PLT Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan yang karena satu dan lain hal berhalangan hadir, dan beliau menyampaikan salam hormat pada Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya saya menyampaikan terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk memberikan orasi ilmiah pada wisuda Stikes Intan Martapura dengan tema Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam bidang kesehatan menyambut Indonesia Emas tahun 2045. Hadirin yang berbahagia, saya turut merasa bangga dan mengucapkan selamat kepada wisudawan wisudawati Stikes Intan Martapura dan berharap para wisudawan dan wisudawati mampu menerapkan ilmu yang telah diperoleh, memberikan kontribusi kepada masyarakat, dan tidak berhenti menimba ilmu pengetahuan guna meningkatkan kapasitas dan keterampilannya. Dengan wisuda ini, berarti saudara telah sah menyandang gelar sarjana. Acara wisuda pada hari ini bukan saja sebagai penanda bahwa saudara tidak lagi sebagai mahasiswa yang penuh dengan tugas akademik, tetapi juga sebagai penanda bahwa saudara telah menyandang gelar yang membanggakan. Namun tentu saja syarat dengan tanggung jawab baik secara moral dan intelektual. Ucapan selamat juga kami sampaikan kepada seluruh keluarga, para orang tua, suami maupun istri. Bisa kita saksikan sekarang bahwa pengorbanan Bapak, Ibu, Saudara semua bukanlah sebuah pengorbanan yang sia-sia. Di hadapan kita berjajar anak bangsa yang siap mengabdikan profesionalismenya pada bangsa, negara, dan untuk kemanusiaan. Hadirin yang saya hormati, era globalisasi dan era informasi yang masuk ke Indonesia telah membuat tuntutan baru di segala sektor, tidak terkecuali dalam sektor pelayanan kesehatan. Bila tidak ingin tertindas gelombang kemajuan zaman, maka setiap sektor mesti memenuhi standar-standar tertentu yang secara otomatis muncul seiring dengan datangnya gelombang globalisasi. Demikian juga dengan dunia kesehatan. Bila kita tidak ingin menjadi penonton di panggung percaturan pelayanan kesehatan di negeri sendiri, maka kita mesti siap dengan segenap agenda pengembangan kualitas pelayanan kesehatan. Indonesia Emas tahun 2045, yakni Indonesia yang maju, sejahtera, dan mandiri, bukanlah sesuatu yang given atau anugerah dari langit, tetapi harus kita upayakan dan persiapkan dengan tangguh, dengan sungguh-sungguh. Dan kunci keberhasilannya adalah pada sumber daya manusia yang unggul, yaitu sumber daya manusia yang sehat, kreatif, inovatif, kompetitif, produktif, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, berjiwa entrepreneur, berakhlak mulia, berakhlakul karimah, dan berwawasan kebangsaan. Perguruan tinggi khususnya dan dunia pendidikan pada umumnya merupakan pemegang amanah yang sangat menentukan. Oleh karena itu, pendidikan harus dipastikan memiliki kualitas,
kapasitas, dan fokus pada misi membangun sumber daya manusia unggul yang kompeten. Pemerintah menyadari bahwa membangun pendidikan yang berkualitas di negara sebesar dan seluas Indonesia tidak akan tertangani oleh pemerintah sendiri, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, tapi perlu partisipasi dan dukungan dari masyarakat. Disitulah peran serta kontribusi penting lembaga pendidikan non-pemerintah sangat diperlukan. Di antaranya perguruan tinggi swasta seperti Stikes Intan Martapura. Pada visi Indonesia Emas 2045, Presiden Republik Indonesia menyusun 8 agenda Indonesia Emas 2045 yang sudah mulai dikerjakan dari sekarang, yaitu pertama, mewujudkan transformasi sosial, kedua, mewujudkan transformasi ekonomi, ketiga, mewujudkan transformasi tata kelola, keempat, memantapkan supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia, kelima, memantapkan ketahanan sosial, budaya, dan ekologi, keenam, mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan, ketujuh, mewujudkan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan, serta kedelapan, mewujudkan kesinambungan pembangunan. Kebijakan pemerintah Indonesia dalam bidang kesehatan masuk dalam agenda pertama, yaitu mewujudkan transformasi sosial. Untuk itu ditetapkan visi transformasi pilar sosial, yaitu kesehatan untuk semua. Visi ini mencerminkan jaminan atas akses sehat harus terjangkau untuk seluruh penduduk, seluruh siklus hidup, seluruh wilayah, dan seluruh golongan melalui semua tahap promotif, preventif, kuratif, hingga gizi secara komprehensif. Guna mewujudkan hal tersebut, maka Kementerian Kesehatan mengupayakan melalui 6 pilar pelayanan kesehatan, yaitu pilar pertama, transformasi layanan primer, pilar kedua, transformasi layanan rujukan, pilar ketiga, transformasi sistem ketahanan kesehatan, pilar keempat, transformasi sistem pembiayaan kesehatan, pilar kelima, transformasi sistem sumber daya manusia kesehatan, dan pilar keenam, transformasi sistem teknologi kesehatan. Seluruh pilar telah diupayakan untuk dijalankan sebaik mungkin di seluruh Indonesia, tidak terkecuali di Provinsi Kalimantan Selatan. Untuk pilar pertama, transformasi layanan primer, tahun 2024 ditargetkan 40% puskesmas menerapkan integrasi layanan primer atau ILP. Tercatat bahwa dari 242 puskesmas di Kalimantan Selatan, sebanyak 51 buah merupakan puskesmas rawat inap dan 191 buah non-rawat inap. Guna mendukung layanan primer, sebanyak 3.092 posyandu tercatat sebagai posyandu yang aktif. Akan tetapi, meskipun berbagai upaya telah dilakukan, masih timbul beberapa kendala yang menimbulkan angka kematian ibu di Kalimantan Selatan itu sampai tahun 2024 ini sebesar 92 kasus, kematian bayi 740 kasus, prevalensi stunting itu sebesar 24,7%, 24,7 berdasarkan SKI tahun 2023. Untuk pilar kedua, transformasi layanan rujukan, di Kalimantan Selatan sudah tersedia 43 rumah sakit umum, 3 buah rumah sakit khusus, dan 6 buah rumah sakit ibu dan anak serta telah diterapkan implementasi kelas rawat inap standar. Untuk pilar ketiga, transformasi sistem ketahanan kesehatan, telah berdiri UPT Unit Pelayanan Krisis dan Ekonomi Kesehatan serta tersedia tenaga cadangan kesehatan di Provinsi Kalimantan Selatan. Untuk pilar keempat, transformasi sistem pembiayaan kesehatan, hingga 2024 Provinsi Kalimantan Selatan termasuk dalam Universal Healthcare, Universal Health Coverage, dan hanya Kota Banjarmasin yang belum dan ditargetkan pada akhir tahun 2024. Untuk pilar kelima, transformasi sistem sumber daya manusia kesehatan, hingga akhir 2023 tenaga kesehatan di Provinsi Kalimantan Selatan tercatat sebanyak 781 orang dokter spesialis, 1.445 orang dokter umum, 583 orang dokter gigi, 9.762 orang perawatan, 5.843 orang kebidanan, dan 1.243
tenaga kefarmasian serta 960 tenaga gizi. Khusus untuk bidang keperawatan, baru 94% puskesmas dengan jumlah perawat yang sesuai standar. Artinya tenaga keperawatan masih sangat diperlukan baik di instansi pemerintah maupun instansi swasta. Kalimantan Selatan masih memerlukan sumber daya manusia kesehatan yang berkualitas untuk membangun kesehatan di Kalimantan Selatan menjadi lebih baik guna mendukung pencapaian Indonesia Emas 2045. Di media massa sering kita mendengar informasi berbagai hal terkait dengan permasalahan hukum di bidang kesehatan. Terlepas dari pihak mana yang bersalah, kita mesti terus berupaya memperbaiki diri. Kita yang berada pada hulu pembangunan di sektor kesehatan tentu saja memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap kualitas pelayanan kesehatan di negara kita. Sumber daya manusia yang kompeten tentu saja memiliki kontribusi yang cukup besar dalam keberhasilan pembangunan kesehatan. Institusi pendidikan tenaga kesehatan yang memiliki komitmen tinggi terhadap mutu lulusan yakini akan terus dicari masyarakat peminat bidang kesehatan. Sebaliknya, institusi yang tidak memiliki komitmen atau hanya mementingkan bisnis semata dapat dipastikan akan tergulung oleh arus kemajuan zaman. Untuk pilar 6 transformasi sistem teknologi kesehatan, jumlah fasilitas kesehatan yang menerapkan rekam medik elektronik dan terkoneksi pada aplikasi Satu Sehat di Kalimantan Selatan hingga saat ini yaitu ada 48 rumah sakit dari 51 rumah sakit, 241 puskesmas dari 242 puskesmas, 142 klinik dari 303 klinik, dan 119 tempat praktik mandiri dokter dari 431 tempat praktik mandiri dokter serta 6 laboratorium kesehatan dari 17 laboratorium kesehatan, dan ini masih berproses sampai pada akhir tahun 2024. Pemerintah Republik Indonesia, khususnya pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, terus berupaya membangun Banua Kalimantan Selatan yang sehat dan mandiri dengan terus berupaya melaksanakan dan meningkatkan capaian-capaian target bidang kesehatan melalui pilar-pilar tersebut. Akhirnya, saya mendoakan agar ketua serta segenap sivitas akademika Stikes Intan Martapura tetap sehat, semangat, dan istiqomah dalam mengemban amanah. Akhirul kalam, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan inayahnya dan meridhoi semua ikhtiar yang kita lakukan sehingga dapat membangun Indonesia menjadi lebih baik. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ilal aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wisuda lulusan Angkatan 6, Program Studi Diploma 3 Keperawatan dan Program Studi Sarjana Administrasi Rumah Sakit, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Intan Martapura, tahun akademik 2023-2024, Rabu 16 Oktober 2024 dimulai. Senat Stikes Intan Martapura memasuki ruangan. Hadirin dimohon berdiri. Pembukaan sidang Senat terbuka oleh Ketua Senat Stikes Intan Martapura. Hadirin dimohon duduk. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sidang terbuka Senat Stikes Intan Martapura dengan acara pokok Wisuda Stikes Intan Martapura Angkatan ke-6, Program Studi Sarjana Administrasi Rumah Sakit Angkatan kedua dan Program Studi Diploma 3 Keperawatan Angkatan ke-22, lulusan tahun akademik 2023-2024 bertepatan pada hari Rabu tanggal 16 Oktober tahun 2024, saya nyatakan dibuka.
Tarian pembuka, tarian paling baik persembahan mahasiswa anggota UKM Menari, binaan UKM Menari Stikes Intan Martapura. Tari Japin Kambang paling baik merupakan tari Japin kreasi yang menggambarkan para galuh Banjar yang dengan gembira menyambut tamu undangan dalam sebuah acara sebagai bentuk ucapan selamat datang dengan cara menyerahkan kambang paling baik kepada tamu kehormatan yang telah berhadir pada hari ini. Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, inilah persembahan tarian paling baik.
ayat suci Al-Quran oleh Saudara Rahmadi dan sari tilawah Saudari Norma. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم عذابا أليما. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب.
وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh, Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar, dan bahwa orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat kami sediakan bagi mereka azab yang pedih. Dan manusia seringkali berdoa untuk kejahatan, sebagaimana biasanya dia berdoa untuk kebaikan. Dan memang manusia bersifat tergesa-gesa. Dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda kebesaran kami. Kemudian kami hapus tanda malam dan kami jadikan tanda siang itu terang benderang, agar kamu dapat mencari karunia dari Tuhanmu, dan agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Dan segala sesuatu telah kami terangkan dengan jelas. Dan setiap manusia telah kami kalungkan catatan amal perbuatannya di lehernya. Dan pada hari kiamat kami keluarkan baginya sebuah kitab dalam keadaan terbuka. Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghitung atas dirimu. Maha benar Allah dengan segala firman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang terhormat, mari kita berdoa sejenak, memohon kepada Yang Maha Kuasa, berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Mohon izin
saya akan memimpin doa menurut tata cara agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa thana'u kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanika. Alaihi wa sahbihi wa sallim. Ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, irhamna wa'afina wa'fu'anna. Puji dan syukur kami ucapkan kepada-Mu ya Allah. Kami panjatkan doa kehadirat-Mu. Mereka belajar yang bermanfaat buat mereka, buat keluarga, buat masyarakat. Eratkan masa persatuan, soliditas dan tali silaturahmi di antara kami. Hindarkan kami dari bencana, mara bahaya, fitnah dan bara musibah. Jadikan negeri kami aman, damai, makmur, sejahtera, penuh barokah. Ya Allah ya Ghaffar, Tuhan yang Maha Pengampun. Ampuni segala dosa kami, maafkan segala kesalahan kami, tutupi aib dan kekurangan kami, kabulkan segala hajat kami. Akhir hidup kami dalam keadaan husnul khatimah. Engkaulah penguasa alam semesta, kabulkanlah doa dan minta kami. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna, waj'al al-hayata ziyadatan lana fi kulli khair, waj'al al-mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tuhan yang Maha Esa.
surat keputusan kelulusan oleh Nurse Adi Zahrotul Widnia, Sarjana Keperawatan, Magister Keperawatan. Surat keputusan Ketua Stikes Intan Martapura nomor 069 tahun 2024 tentang penetapan kelulusan mahasiswa program studi sarjana administrasi rumah sakit pada Stikes Intan Martapura tahun 2024. Ketua Stikes Intan Martapura menimbang, mengingat, memutuskan, menetapkan keputusan Ketua Stikes Intan Martapura tentang kelulusan mahasiswa program studi sarjana administrasi rumah sakit pada Stikes Intan Martapura tahun akademik 2023/2024. Pertama, menetapkan yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini adalah mahasiswa yang dinyatakan lulus program studi sarjana administrasi rumah sakit pada Stikes Intan Martapura tahun akademik 2023/2024. Kedua, lampiran seperti yang tercantum pada diktum pertama merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keputusan ini. Ketiga, segala pengeluaran yang diakibatkan dengan adanya keputusan ini dibebankan pada anggaran Stikes Intan Martapura, Yayasan Banjar Insan Prestasi tahun akademik 2023/2024. Keempat, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sepenuhnya. Ditetapkan di Martapura pada tanggal 30 Agustus 2024. Ketua Hajah Zubaidah SST Eskep MPH NIP 1964 1103 1986 03 2011. Lampiran surat keputusan nomor 069 tanggal 30 Agustus 2024. Lulusan program studi sarjana administrasi rumah sakit tahun akademik 2023/2024. Nomor 1, nama Adira Putri, tempat tanggal lahir Batu 21 Maret 2003, nomor induk mahasiswa 2020132612 0001, tahun masuk 2020, indeks prestasi kumulatif 3,75. Nomor 2, Aisyah Amini, tempat tanggal lahir Martapura 05 Juli 2001, nomor induk mahasiswa 20201326120003, tahun masuk 2020, indeks prestasi kumulatif 3,73 sampai dengan nomor 20, nama Widya Larasati, tempat tanggal lahir Batu Licin 10 Agustus 2002, nomor induk mahasiswa 20201326120023, tahun masuk 2020, indeks prestasi kumulatif 3,65, ditetapkan di Martapura pada tanggal 30 Agustus 2024. Ketua Hajah Zubaidah SST Eskep MPH NIP 1964 1103 1986 03 2011. Surat keputusan Ketua Stikes Intan Martapura nomor 068 tahun 2024 tentang penetapan kelulusan mahasiswa program studi Diploma 3 Keperawatan pada Stikes Intan Martapura tahun 2024. Ketua Stikes Intan Martapura menimbang, mengingat, memutuskan, menetapkan keputusan Ketua Stikes Intan Martapura tentang kelulusan mahasiswa program studi Diploma 3 Keperawatan pada Stikes Intan Martapura tahun akademik 2023/2024. Pertama, menetapkan yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini adalah mahasiswa yang dinyatakan lulus pada program studi Diploma 3 Keperawatan pada Stikes Intan Martapura tahun akademik 2023/2024. Kedua, lampiran seperti yang tercantum pada diktum pertama merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keputusan ini. Ketiga, segala pengeluaran yang diakibatkan dengan adanya keputusan ini dibebankan pada anggaran Stikes Intan Martapura, Yayasan Banjar Insan Prestasi tahun
tahun akademik 2023/2024. Keempat, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sepenuhnya. Ditetapkan di Martapura pada tanggal 29 Agustus 2024. Ketua Hajah Zubaidah SST SKP MPH NIP 1964-198803-1004. Lampiran Surat Keputusan Nomor 068 Tahun 2004 tanggal 29 Agustus lulusan program studi Diploma 3 Keperawatan tahun akademik 2023/2024. Nomor 1. Nama Agustina Khairunisa, tempat tanggal lahir Martapura 9 Agustus 2003. Nomor induk mahasiswa 20214401211001. Tahun masuk 2021. Indeks prestasi kumulatif 3,55. Nomor 2. Nama Ahmad Mujahid, tempat tanggal lahir Hulu Sungai Selatan 13 Maret 2003. Nomor induk mahasiswa 20211440121002. Tahun masuk 2021. Indeks prestasi kumulatif 3,60 sampai dengan nomor 96. Nama Ridwan Doni Muzibur Rahman, tempat tanggal lahir Buntok 15 Februari 2003. Nomor induk mahasiswa 2021440121120. Tahun masuk 2021. Indeks prestasi kumulatif 3,59. Surat Keputusan Ketua Stikes Intan Martapura Nomor 027 Tahun 2024 tentang penetapan kelulusan mahasiswa program studi Diploma 3 Keperawatan periode ganjil pada Stikes Intan Martapura tahun akademik 2023/2024. Ketua Stikes Intan Martapura menimbang, mengingat, memutuskan, menetapkan keputusan Ketua Stikes Intan Martapura tentang kelulusan mahasiswa program studi Diploma 3 Keperawatan periode ganjil pada Stikes Intan Martapura tahun akademik 2023/2024. Pertama, menetapkan yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini adalah mahasiswa yang dinyatakan lulus pada program studi Diploma 3 Keperawatan periode ganjil pada Stikes Intan Martapura tahun akademik 2023/2024. Kedua, lampiran seperti yang tercantum pada diktum pertama merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keputusan ini. Ketiga, segala pengeluaran yang diakibatkan dengan adanya keputusan ini dibebankan pada anggaran Stikes Intan Martapura Yayasan Banjar Insan Prestasi tahun akademik 2023/2024. Keempat, keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sepenuhnya. Ditetapkan di Martapura pada tanggal 29 Februari 2024. Ketua Hajah Zubaidah SST SKP MPH NIP 1964-198803-1004. Lampiran nomor 027 tahun 2024 tanggal 29 Februari 2024 perihal penetapan kelulusan mahasiswa program studi Diploma 3 periode ganjil pada Stikes Intan Martapura tahun akademik 2023/2024. Nomor 1. Nama Amalia Hijrati Soleha, tempat lahir Sampir, tanggal lahir 08 November 2001. Nomor induk mahasiswa 201440120007. Tahun masuk 2020. Nomor 2. Nama Latif Ahmad, tempat lahir Tanah Grogol, tanggal lahir 05 Mei 2001. Nomor induk mahasiswa 20201440120035 sampai dengan nomor 6. Nama Nurliana, tempat lahir Binuang, tanggal lahir 22 Mei 2002. Nomor induk mahasiswa 20201440120061. Tahun masuk
Hajah Zubaidah SST Eskep MPH NIP 1964110319860320001